Pemirsa, hari ini DKI Jakarta merayakan hari jadi ke-493 tahun. Tidak ada perayaan di luar ruangan seperti tahun-tahun sebelumnya, namun upacara tetap digelar dengan peserta terbatas. Upacara hari ulang tahun DKI Jakarta ke-493 digelar di halaman Balai Kota. Upacara digelar dengan 150 peserta yang menggunakan pakaian khas Betawi. Peserta juga menggunakan masker dan menjaga jarak selama upacara berlangsung. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang bertindak sebagai inspektur upacara berharap warga Jakarta tangguh menghadapi pandemi sesuai dengan tema HUT kali ini, Jakarta Tangguh. Alhamdulillah, hari ini 22 Juni tahun 2020, Jakarta mensyukuri hari jadinya. Ulang tahun Jakarta hari ini dirayakan dalam suasana berbeda. Jakarta, Indonesia, bahkan seluruh dunia tengah mengalami cobaan pandemi COVID-19. Jakarta menjadi epicenter yang pertama, tapi alhamdulillah saat ini kondisi wabah mulai terkendali di ibu kota. Dan kini dengan izin Allah dan dengan secara bersama-sama kita akan kembali membuktikan bahwa Jakarta akan mampu melewati cobaan besar ini. Jakarta sebagai ibu kota seharusnya unggul dalam segala hal, terlebih dalam dunia pendidikan yang menjadi pondasi kemajuan bangsa. Namun sayangnya potret kelam kemiskinan sebagian warga di ibu kota menjadikan dunia pendidikan bukan menjadi faktor utama dalam kehidupan. Tiga juta warga Jakarta memiliki penghasilan kurang dari 1 juta rupiah per bulan. Di Jakarta juga terdapat 220 kampung padat miskin. Menurut data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan sudah menurun. Namun, angka kemiskinan masih menjadi skala prioritas pekerjaan rumah Gubernur Anies Baswedan dan wakilnya Ahmad Riza. Kenyataan ini diperparah dengan tingkat pendidikan yang tidak memadai. Separuh anak-anak di Jakarta Utara tidak tamat SMA. Di Jakarta Barat, 4 dari 10 anak tidak tamat SMA. Bagaimana dengan masa depan mereka? Bagaimana dengan pembentukan karakter mereka dan pengembangan diri? Pendidikan itu bukan soal angka di dalam prestasi ujian, tapi pendidikan adalah penumbuhan karakter. Pendidikan adalah kemampuan untuk mewujudkan perilaku hidup yang baik, pribadi yang berkarakter. Pada akhirnya, pendidikan bukan soal angka di atas kertas. Pendidikan adalah soal tumbuhnya pribadi berkarakter, dan karakter itu tentu saja lengkap, yang di sana memunculkan perilaku masyarakat. Atas dasar inilah seorang ibu berusia lebih dari 50 tahun bernama Hediana mendedikasikan hidupnya untuk pendidikan anak-anak miskin di lingkungan rumahnya dengan melibatkan orang tua murid, guru yang menggunakan, murid yang menikmati pelajaran, memanfaatkan sampah sebagai media pembelajaran atau alat peraga edukasi. Untuk ibu yang rela menanggalkan status CPNS-nya demi kelangsungan pendidikan anak di sekitar rumahnya, menyulap masalah sampah menjadi media belajar untuk anak didiknya. Sampah sebagai jalan keluar anak-anak miskin agar terus bersekolah. Sampah kering yang bersih bisa dijadikan alat pembayaran untuk bersekolah. Selain sebagai alat bayar sekolah, sampah juga sebagai hiasan dasar sekolah yang didirikan Hediana berdasarkan rasa kasih dan prihatin melihat banyak anak yang tidak mampu tidak dapat bersekolah di sekitar rumahnya. Hediana dibantu ibu-ibu di wilayahnya terus berkreasi dengan sampah-sampah untuk dapat didaur ulang hingga memiliki nilai ekonomis seperti menjadi alat peraga di sekolah dan juga hiasan-hiasan rumah tangga. Sehingga hasilnya dapat menjalani operasional kelompok bermain duren 4 dan TK Islam Nur Rahmah miliknya. Saya dapat mengganti uang sekolah Jibril dengan limbah sampah plastik berupa bungkus kopi. Nah, kalau perlunya masalah bungkus itu memerlukan 1 kilo, sebanyak 1060. Kita bikin jadi tempat tisu sebanyak 35.
biji. Itu selama membuatnya itu paling jadi 3 hari 5 hari selesai. Ibu Hediana yang dikenal sebagai Ratu Sampah mendapat penghargaan bidang pendidikan orang tua dan anak usia dini dari Ibu Kota Award 2019. Di usianya yang tidak lagi muda, namun memiliki semangat yang tidak pernah luntur dalam memperjuangkan akses pendidikan anak-anak miskin di lingkungannya tetap tampak ceria, segar, dan tanpa beban. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya soal sekolah bank sampah, sudah bergabung bersama kami Ibu Hadiana langsung dari Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Selamat siang, Ibu Hadiana. Ya, halo, selamat siang. Baik, Ibu Hediana boleh diceritakan sedikit Bu mengenai pemanfaatan sampah ini khususnya dalam alat peraga pendidikan dan juga pengolahan sampah menjadi barang-barang yang bermanfaat Bu. Seperti apa sih Bu? Alhamdulillah ya, saat ini bank sampah saya khusus buat media sudah banyak. Kita sudah membuat berbagai macam kartu hitung, kartu angka dan sebagainya. Namun untuk saat ini alat-alat peraga itu sudah lama kita buat. Dan yang terbaru di masa pandemi ini kita membuat inovasi baru. Kita membuat pelindung wajah untuk anak yang dibuat dari mika, bahan planel dan tutup botol pastinya ya, karena memang tutup botol itu alhamdulillah masih ada aja yang mengirim walaupun di saat pandemi sekarang ini. Insya Allah masih berkarya untuk anak-anak kami di sekolah dan di warga setempat kami. Jadi tetangga-tetangga saya yang kebetulan ada di rumah kami ajak untuk membuat sesuatu yang bisa bermanfaat dan bisa juga menjadikan ekonomi kita lah untuk tambahan untuk tambahan di rumah, bisa buat beli pulsa untuk anak-anak belajar di rumah. Mungkin itu ya dari saya. Bu Hediana, kami melihat ini di belakang Ibu dengan teman-teman sedang membuat sesuatu Bu. Boleh diceritakan sih Bu sedang membuat apa Bu? Bahan-bahannya ini dari mana Bu? Kebetulan teman-teman di sini sedang membuat pelindung wajah. Ini terbuat dari mika, dari tutup botol, dan dari ada kancing-kancing. Jadi bahan-bahan yang sudah tidak dipakai itu kita buat. Jadi ada yang tugasnya motong karet, ada yang memotong busa, dan ada juga yang menempel hiasan. Mungkin ini bisa kita lihat seperti ini yang sudah jadi. Jadi ini untuk anak-anak kami, insya Allah sudah kami siapkan dengan free ya, mereka sudah tidak usah bayar. Ini hadiah untuk anak-anak dari TK dan kelompok bermain kami. Baik, Bu, dalam proses pengerjaan ini berapa lama sih Bu waktunya dan menghabiskan bantuan dari tenaga berapa orang Bu yang bersama Ibu mengerjakan ini Bu? Kebetulan saya di rumah itu mempunyai 10 tenaga kelompok usaha bersama yang sampai saat ini mereka ikut membantu. Ada yang bagian menjahit, ada yang bagian menempel kancing-kancing, ada yang menempel bagian planel, ada yang menghias, dan ada juga yang bagian pemasaran. Jadi kita lengkap, ada 10 orang semuanya. Ada 10 orang yang membantu Ibu ya. Bu, terkait sekolah sendiri Bu, katanya orang tua murid ini betul. bisa membayarnya dengan menyetorkan sampah yang sudah tidak terpakai Bu. Ini seperti apa Bu? Betul tidak Bu? Ya, betul. Kebetulan kami ada subsidi silang. Jadi bagi anak-anak yang tidak mampu untuk bayaran, jangan sampai anaknya itu tidak sekolah, saya persilahkan mereka itu membayar dengan berbagai macam sampah rumah, atau ada juga yang dengan tenaga. Tapi alhamdulillah kita subsidi silang. Jadi yang mereka mampu, mereka masih bisa membayar iuran ke sekolah. Jadi kami subsidi silang. Nah, yang ada silahkan membayar dengan uang. Kalau yang tidak mampu atau yang berkekurangan untuk ekonomi, itu saya perbolehkan dengan boleh tutup botol, boleh sampah bekas kopi, boleh juga dengan tenaga.
Maksudnya tenaga itu mereka bisa jahit, silahkan jahit, bisa membuat pelindung wajah, silahkan. Ada juga yang menjahit masker ya, itu juga lumayan banyak. Baik. Kemarin itu kurang lebih 1.000 masker sudah kami jahit bersama. Mungkin seperti itu. Baik, Ibu terakhir Bu, terkait materi pembelajaran yang Ibu berikan kepada anak-anak di sekolah yang melibatkan sampah Bu, apa saja sih Bu yang Ibu ajarkan dan yang Ibu berikan kepada anak-anak ketika sedang belajar Bu? Ya, kalau untuk belajar kebetulan kami tuh banyaknya tutup botol, terus bekas tutup ale-ale, kan ada juga beberapa anak yang tidak memiliki HP atau kurang internet, itu alhamdulillah saya masih sempat berkunjung ke rumah mereka. Saya datangi dan saya kasih pembelajaran, misalnya membuat pohon hitung, lalu membuat kartu dari dus ya, itu bisa juga mereka itu menikmati, bisa menulis dan bisa dihapus, dan itu yang sudah saya berikan ke semua anak-anak. Alhamdulillah bisa tertutupi semua anak, dibagi materi pohon hitung dengan papan air. Ya, itu yang sudah kami laksanakan dalam materi saat ini. Baik Ibu Hadiana, terima kasih Bu ya, terus berkarya Bu ya, terima kasih sudah menginspirasi masyarakat Indonesia terus berkarya Bu ya, mudah-mudahan semuanya lancar dan karyanya juga bisa dikenal oleh anak-anak Bu ya. Terima kasih Bu, selamat siang. Di hari ulang tahun DKI Jakarta ke-493 tahun, kami memotret nasib ondel-ondel. Boneka khas Betawi ini selalu hadir di acara budaya di ibu kota. Ironisnya, ikon budaya Betawi kini turun kelas dan dimanfaatkan untuk mengais rupiah alias mengamen. Ondel-ondel adalah ikon budaya ibu kota. Boneka tinggi menjulang hingga 2 meter bahkan lebih ini sangat mudah dikenali dengan ciri khas warna wajah merah menyala dan kumis melintang bagi boneka laki-laki, serta wajah putih dengan riasan cantik bagi boneka perempuan. Sejarah mencatat ondel-ondel diciptakan sebagai bagian dari perayaan menyambut panen. Tak sulit untuk menemukan ondel-ondel di setiap acara budaya, mulai dari acara besar hingga pernikahan atau hitanan warga, ondel-ondel selalu ada. Ironisnya, seiring bertambahnya usia ibu kota, ondel-ondel seakan tertinggal dan mulai terpinggirkan. Ikon budaya ibu kota ini turun kelas, menjadi ajang mengais uang receh alias mengamen. Di beberapa sudut khususnya keramaian, biasanya ondel-ondel datang lengkap dengan sajian musik, serta ember atau wadah tempat menampung uang recehan dari masyarakat. Pengamennya kebanyakan anak-anak hingga remaja. Tanpa segan mereka berburu iba demi membantu ekonomi orang tua hingga kebutuhan pribadi mereka. Buat kebutuhan sehari-hari, sama buat kebutuhan sekolah, sama buat makan Bang, sama buka puasa. Kalau lagi ramenya satu orang mah bisa 100.000. Kalau lagi sepi 50.000 Bang. Sering juga ketabrak mobil lagi joget-joget. Kalau enggak diuber-uber dinas. Tak ingin ikon budaya Betawi kehilangan makna dan kehormatannya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melarang ondel-ondel digunakan untuk mengamen. Sebagai lambang Jakarta, ondel-ondel seharusnya digunakan sebaik-baiknya dan harus dihormati, bukan sekedar alat mengais kepingan rupiah. Ondel-ondel ini merupakan ikon budaya Betawi, iya gitu ya. Itu harus kita angkat, kan ada perdanya, ada pergubnya juga ya, bahwa ondel-ondel salah satu kehadirannya kan harus elegan ya, harus elegan di tempat-tempat acara yang punya makna ya, baik yang hikmat maupun acara kemasyarakatan, saya rasa itu nggak masalah gitu ya. Tapi kalau sudah digunakan untuk ngamen ya, kan itu mengganggu ketertiban umum ya, mungkin maknanya seperti itu ya. Namun hingga kini, Perda nomor 4 tahun 2015 yang mengatur tentang pelestarian budaya Betawi masih dalam pembahasan dan masih akan direvisi oleh DPRD DKI. Ondel-ondel bak berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, gemerlap dan modernisasi ibu kota membuatnya terus terpinggirkan. Di sisi lain, upaya melestarikan ondel-ondel sebagai budaya dengan mengamen justru menafikan nilai. Waktu yang akan menjawab kemana ondel-ondel akan dibawa. Sekedar penghias upacara,
atau tertanam dalam jiwa warga Jakarta sebagai bentuk cinta atas budaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, kita akan langsung melihat rilis yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terkait dengan penangkapan dari John K. dan komplotannya berikut ini. Pemirsa, inilah saat-saat jelang rilis yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terkait penangkapan 25 orang pelaku kekerasan yang kaitannya terhadap John K. yang ditangkap oleh jajaran Polda Metro Jaya semalam. Sudah ada Kadif Humas, Kapolda Metro Jaya, dan juga Direktorat Kriminal Umum yang sebentar lagi akan memberikan pernyataannya terkait penangkapan komplotan John K. Kita akan nantikan sebentar lagi pemirsa terkait dengan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh jajaran Polda Metro Jaya terhadap John K. dan kawan-kawan yang semalam sudah diamankan oleh pihak Polda Metro Jaya. John K. dan kawan-kawannya ini kemarin melakukan tindak kekerasan khususnya di dua lokasi yang berbeda. Yang pertama ada di Duri Kosambi dan Cipondo. Dan ini adalah pernyataan langsung dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sujana. Yang saya hormati Direktur Reserse Kriminal Umum, yang saya hormati Pak Kabid Propam, Wadir Reskrimum, dan yang saya hormati rekan-rekan wartawan. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan rilis. Seperti kita ketahui bahwa pada hari Minggu kemarin, ya, di saat mulai dibukanya Car Free Day, jadi kita dikejutkan dengan aksi, bisa dikatakan aksi brutal atau premanisme, yaitu di wilayah Jakarta Barat dan Tangerang dari kelompok yang selama ini dikenal kelompok John K. Baik, saya akan merilis hasil pengungkapan kasus tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain dan atau dengan terang-terangan dan dengan sengaja bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dan atau turut campur dalam perkumpulan yang bermaksud melakukan kejahatan atau dalam perserikatan lain yang dilarang oleh undang-undang. Mungkin sebagian kemarin sudah disampaikan oleh Dirkrimum. Jadi bahwa kasus ini terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 11.30. Yaitu terjadi penganiayaan yang diduga dilakukan oleh kelompok John K. berjumlah 5-7 orang terhadap kelompok Nus K yang terjadi di wilayah Kosambi.
Cengkareng, Jakarta Barat, yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia, yaitu atas nama yang bersangkutan meninggal karena luka bacok di beberapa tempat. Dan 1 orang lagi jari tangan, ya, 4 jari tangan terputus karena bacokan atas nama AR. Salongnya atas nama AR. Kemudian di hari yang sama, yaitu sekitar pukul 12.25, ini ada kurang lebih 15 orang yang saat itu tidak dikenal dengan menggunakan 4 unit kendaraan roda 4 yang juga diduga dari kelompok John K. Mendatangi 1 rumah, ya, dan melakukan rumah tersebut yang beralamat di perumahan Green Lake, Klaster Australia, Jalan Boulevard 52 Cipondoh, Tangerang Kota. Mereka datang ke sana kemudian mencari seseorang, ya, dan di situ memang jelas bahwa rumah tersebut merupakan rumah Nuske. Yang bersangkutan tidak ada, memang saat itu ada istri dan anak-anaknya. Tetapi istri dan anaknya kemudian berusaha untuk meninggalkan tempat dan terjadilah pengrusakan rumah tersebut. Mulai dari pintu, kemudian ruang tamu, dan kamar, ya, yang dirusak oleh kelompok tersebut, kurang lebih 15 orang tersebut. Di samping itu juga merusak 2 unit kendaraan roda 4 milik saudara Nuske dan 1 unit kendaraan roda 4 milik tetangganya, yaitu saudara Tommy, tetangga daripada Nuske. Nah, kemudian setelah melakukan pengerusakan dan tidak ditemukan orang yang dicari, kelompok ini kemudian keluar dari rumah tersebut dan akan kembali, tetapi disitulah mereka secara brutal mereka melakukan pengerusakan terhadap gerbang perumahan dan membuang tembakan sebanyak 7 kali, sehingga menyebabkan 1 orang security tertabrak, yaitu atas nama Adi Nugroho, dan 1 orang pengemudi ojek online, ya, ini tertembak di bagian kaki jempol kaki kanan, dan saat ini kedua-duanya dirawat di Rumah Sakit Medika Karangtengah. Jadi berdasarkan laporan yang diperoleh dari masyarakat, dalam hal ini kemudian Polres Tangerang Kota bersama-sama dengan Direktorat Reserse Krimum, yang dalam hal ini langsung di bawah pimpinan Direktur Reserse Krimum, segera membentuk tim, ya, berdasarkan hasil dari olah TKP dan saksi-saksi yang kita minta keterangan, ya. Dan yang memang saat ini kita juga mempunyai tim khusus, ya, tim khusus ini Satgas Anti Begal dan Preman. Jadi tim khusus ini gabungan dari Tangerang Kota, kemudian dengan anggota dari Direktorat Reserse Krimum, langsung di bawah Direktur, kemudian mendiskusikan dan juga segera melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan dan juga tadi saya sampaikan dari keterangan-keterangan saksi-saksi yang ada, kemudian melakukan penangkapan, ya.
yaitu sekitar pada hari itu juga, hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 pukul 20.15. Jadi tim gabungan ini dari Reserse Polda, kemudian dari Tangerang Kota dan Bekasi Kota yang sudah dibentuk melakukan penangkapan terhadap 25 orang, ya, terhadap 25 orang di Jalan Titian Indah Utama 10 Kota Bekasi. Saya ulangi, di Jalan Titian Indah Utama 10 Kota Bekasi, di mana bahwa penggerbekan ataupun penangkapan dilakukan, bisa dikatakan rumah itu merupakan markas dari kelompoknya John K. Ya. Kemudian juga dilakukan pengembangan, akhirnya ditangkap 5 orang pelaku, ya. Jadi saya ulangi, tadi 25, kemudian hasil pengembangan 5, jadi ada sekitar 30 orang yang diduga pelaku yang melakukan penganiayaan, kemudian pembunuhan, pengerusakan, dan undang-undang darurat, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 51. Kemudian motif ini adalah sesama, sebenarnya masih bisa dikatakan mereka ini masih keluarga antara John K dengan Nus K. Ini dilandasi ataupun berdasarkan permasalahan pribadi, ya, permasalahan pribadi antara saudara John K dengan Nus K, ya, terkait adanya ketidakpuasan dalam hal ini pembagian uang hasil penjualan tanah, ya. Jadi ini masalah pribadi sebenarnya awalnya itu. Tetapi karena dilandasi dengan tidak adanya penyelesaian, kemudian mereka saling mengancam melalui HP. Ini setelah kita lakukan pemeriksaan terhadap para pelaku ini. Di sini memang tadi kami sampaikan ada pasal permufakatan jahat, ya. Pasal permufakatan jahat ini memang berawal didapatkan dari hasil ini, ya, kita melakukan ataupun membuka HP-nya dari para pelaku ini, di mana didapatkan ada perintah dari saudara John K kepada anggotanya. Indikator daripada permufakatan jahat adalah adanya perencanaan, ya, perencanaan pembunuhan terhadap saudara NK dan ER, ya, ER atau YDR. Kemudian ada juga pembagian tugas atau pembagian peran. Jadi mereka ini sudah merencanakan dengan sasaran tadi NK, kemudian juga sasaran EDR, ya. Juga ada juga yang memang bertugas untuk mencari sasaran lain ataupun mereka melakukan pengamanan. Itulah beberapa indikator permufakatan jahat itu. Dan sampai saat ini para pelaku, yaitu 32 orang, masih, saya ulangi, 30 orang masih dalam pemeriksaan untuk pendalaman peran dari masing-masing pelaku ini. Kemudian pasal yang kami terapkan dalam terhadap para pelaku adalah pasal 88 terkait dengan permufakatan jahat, kemudian pasal 340 yaitu pembunuhan berencana,
pasal 351 yaitu tentang penganiayaan, pasal 170 tentang pengerusakan, dan Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51. Ini pasal yang kita terapkan terhadap para pelaku ini. Kemudian untuk barang bukti yang kami sita, itu seperti rekan-rekan lihat di depan, yaitu ada 4 kendaraan roda 4 yang digunakan untuk melakukan actionnya. Kemudian 28 buah tombak, 24 buah senjata tajam, 2 buah ketapel panah, 3 buah anak panah, 2 buah stick bisbol, 17 buah HP, dan 1 buah decoder Hikvision, ya. Dan mungkin perlu diketahui bahwa saudara John K. ini memang baru mendapatkan pembebasan bersyarat, yaitu pada tanggal 26 Desember tahun 2019. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin silakan ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan media. Pak Kapolda, selamat siang Pak Kapolda. Yang pertanyaan saya pertama,